Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam kegiatan ibadah online GBS Petra tanggal 31 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid yang menunggu di Yerusalem. Dan sampai sekarang kita sebagai umat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menikmati kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Berikan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya. Membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita ulangi sekali lagi, kita nyanyikan pujian. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, haleluya. Ku yakin Kau hadir, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya Yesus. Amin.
Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan membahas atau bertemakan tentang anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat kita mendengar tentang dipenuhi dalam Roh Kudus, kita mungkin berpikir tentang bahasa lidah asing. Mungkin kita berpikir tentang bahasa roh. Kita berpikir tentang tumbang di dalam roh. Mujizat instan yang mungkin dipersepsikan memang sebagai pekerjaan Roh Kudus di zaman postmodern ini. Apakah itu salah? Itu tidak salah, karena pekerjaan Roh Kudus memang mampu melakukan hal itu. Dia mampu menyembuhkan seseorang, dia mampu membuat seseorang berbahasa lidah asing, berbahasa roh. Dia juga mampu membuat seseorang untuk merasakan kuasa Roh Kudus sehingga kemudian dia menangis atau dia tumbang di dalam roh. Roh Kudus mampu menggerakkan kehidupan seseorang atau roh seseorang, membawanya ke dalam suatu dimensi tertentu dalam penyembahannya kepada Tuhan. Dan ia juga mampu menggerakkan lidah untuk membuat kita berbahasa sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak mengerti apa artinya. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak hanya berbicara mengenai manifestasi semata, mengenai hal-hal yang wah, yang hebat, yang mempesona di depan mata kita, tapi juga hal-hal yang senada atau sejalan dengan tujuan dari Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid atau kepada seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa Roh Kudus itu? Secara sederhana, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ia pribadi yang memiliki akal budi, perasaan, dan juga kehendak. Bagi murid-murid Kristus atau bagi kita, orang-orang yang percaya, Roh Kudus adalah seperti kehadiran Kristus secara manusiawi di bumi. Dia adalah roh ilahi yang bertugas membimbing, mengilhami, dan memampukan orang percaya untuk melakukan pekerjaan di bumi, mendoakan atau menjadi pengantara mereka, memimpin, memberikan kesaksian, dan memberikan karunia-karunia atau kemampuan rohani yang spesifik untuk membantu orang percaya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana seseorang bisa menerima Roh Kudus? Seseorang menerima Roh Kudus ketika ia percaya atau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi kita semua yang sudah percaya, kita nggak perlu lagi berteriak-teriak atau kita tidak perlu lagi meminta-minta kepada Tuhan untuk mencurahkan atau memberikan Roh Kudusnya kepada kita atau memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah Roh Kudus itu sudah tercurah kepada kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita mendengar suara Roh Kudus dan kita berjalan menurut kehendaknya atau berjalan menurut kehendak firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus ialah meyakinkan orang tentang dosa, memimpin orang untuk bertobat, membimbing orang percaya, menjadi penghibur di dalam kesusahan, menguatkan dan menguduskan jiwa sebagai pembimbing, pemberi kekuatan dan yang menguduskan gereja. Maka dari itu kita akan sangat mengerdilkan pekerjaan Roh Kudus bila kita hanya berpikir bahwa dipenuhi Roh Kudus itu hanya mujizat-mujizat saja, hanya nubuat-nubuat saja, hanya sekedar tumbang-tumbang saja, atau hal-hal lainnya yang menghebohkan semata. Lantas, apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus? Yuk mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula menjadi contoh konkret bagi kita bagaimana kehidupan seorang jemaat atau kehidupan anak-anak Allah yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka baru saja menjadi percaya, mereka baru saja menjadi orang-orang yang
diselamatkan karena mereka baru saja dibaptis. Mereka baru saja mendengar khotbah-khotbah dari Rasul dan mereka percaya. Tetapi tidak perlu waktu lama, Roh Kudus ternyata sudah bekerja di dalam kehidupan mereka itu. Mengapa saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa kehidupan mereka telah dipenuhi Roh Kudus, padahal mereka baru saja percaya kepada Tuhan? Kita akan melihatnya melalui dua tanda. Tanda yang pertama adalah ketekunan mereka di dalam ajaran Rasul. Ajaran Rasul yang dimaksud itu adalah firman Tuhan, doa, dan juga persekutuan seperti yang tadi kita sudah baca. Banyak orang yang menyerukan dipenuhi Roh Kudus itu justru ironisnya seringkali mereka tidak berpaut atau mereka tidak merefer kepada firman Tuhan. Mereka justru mendengarkan perkataan-perkataan atau mereka mendengarkan suara-suara roh yang maaf saya katakan tidak jelas, atau juga nubuat-nubuat serampangan yang dibuat asal-asalan, nubuat yang sebenarnya tidak benar tapi mereka perkatakan, dan lain-lain. Kepenuhan Roh Kudus jelas bukan yang seperti itu. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah ketika seorang itu tekun di dalam mereka mengikut Tuhan. Dalam hal ini mereka terus mengikuti firman Tuhan, mereka berdoa dan mereka bersekutu bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, tekun itu terus-menerus. Tekun itu berkelanjutan. Tekun itu tidak berhenti dan tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar mereka. Kekristenan pada zaman awal itu dihambat sedemikian rupa dan keadaan mereka itu bukanlah keadaan yang menyenangkan. Mereka terjepit dan pada saat itu mereka adalah orang-orang miskin. Tapi kalau kita melihat bagaimana keadaan mereka pada saat itu, mereka dipenuhi dengan mujizat dan juga dipenuhi dengan tanda. Itu adalah hasil dari ketekunan mereka dalam mereka belajar firman Tuhan. Mereka bersekutu bersama dan mereka berkumpul di dalam doa. Pada saat ini kita juga sedang mengalami hal yang sama. Mungkin kita sudah sedikit bosan mendengarnya, tetapi memang kita sedang mengalami atau sedang berada di dalam pandemi coronavirus COVID-19 ini dan keadaannya pun menyusahkan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang tekun di dalam firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa datang ke gereja, mungkin kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang bisa kita lakukan sekarang tekun dalam belajar firman Tuhan. Di dalam warta jemaat itu ada panduan supaya kita bisa belajar firman Tuhan setiap hari. Lalu Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga saya sendiri itu selalu menghimbau kepada jemaat untuk terus ada mesbah keluarga, kita bersekutu bersama. Ini adalah bentuk bagaimana kita bisa tekun akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan sendiri yang menjanjikan bahwa pada saat kita tekun berjalan dalam firman Tuhan, maka ada mujizat dan ada tanda-tanda yang terjadi di sana. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja kita mengharapkan mujizat Tuhan. Kita mungkin sudah berpikir, Tuhan, apa yang akan terjadi ke depannya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana keluarga saya? Apa yang bisa saya makan? Atau apa yang bisa saya lakukan? Dan kita perlu mujizat. Kalau kita mau mujizat itu terjadi, firman Tuhan sudah katakan kepada kita bagaimana caranya, yaitu kita terus tekun di dalam mengikut Tuhan, di dalam pengajaran para rasul, di dalam doa, dan di dalam persekutuan. Dan saya yakin ketika kita meminta kepada Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal itu. Itulah tujuan dari kenapa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Supaya kita dimampukan untuk terus tekun. Supaya kita dimampukan untuk terus mengikut Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena itu marilah kita terus setia kepada Tuhan. Dari hasil kesetiaan ini, maka Tuhan tidak akan pernah menutup mata kepada kita. Dari hasil kesetiaan ini, saya percaya bahwa Tuhan akan terus mencukupkan kebutuhan kita. Dari hasil kesetiaan ini pula, kita akan menjadi orang-orang yang memberikan kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi, itu bisa menjadi kesaksian yang baik. Dan kemudian itu memberkati mereka. Dan siapa tahu justru itu memperkenalkan Kristus bagi mereka. Dan mereka bisa menemukan Tuhan dari kesaksian-kesaksian yang kita lakukan. Inilah yang Tuhan rencanakan ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Supaya kita dipenuhi di dalamnya, kita tekun. Dan kita tidak hanya memberkati diri kita sendiri. Mujizat itu tidak hanya terjadi bagi diri kita sendiri. Tetapi juga terjadi bagi orang-orang di sekitar kita. Jika tanda yang pertama adalah ketekunan, maka tanda yang kedua adalah kasih. Kalau kita melihat kembali di ayat yang sudah kita baca tadi, jemaat mula-mula itu mengasihi satu sama yang lain. Dalam bentuk apa? Mereka berkumpul bersama memecahkan roti
Dan juga ingat apa yang mereka lakukan, mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya kepada semua orang. Semua orang yang dimaksud ini tidak hanya dikatakan orang-orang Kristen atau sesama mereka saja, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Apakah itu orang Kristen, apakah itu bukan orang Kristen. Bukti bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus itu adalah bila kasih itu hidup di dalam kehidupan mereka. Kasih itu mendorong kehidupan mereka untuk tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri atau bagi orang-orang di sekitar mereka, sesama orang Kristen saja, tetapi juga mendorong mereka untuk memperhatikan orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Kasih itu memiliki konsekuensi yang baik pula. Mereka menjadi orang yang disukai semua orang kalau dikatakan di dalam ayat tersebut. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dari hari ke sehari. Di dalam keadaan seperti ini akan sulit bagi kita untuk memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena mungkin kita merasa bahwa diri saya sendiri perlu diperhatikan. Saya sendiri kekurangan atau saya sendiri tidak mampu. Tapi hal yang berbeda kita melihat dari kehidupan orang-orang Kristen awal. Dalam keadaan mereka yang tidak kaya, mereka bukanlah orang-orang yang kaya, bahkan cenderung mereka adalah orang-orang yang miskin, tidak mampu. Tapi mereka pun tetap mampu mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Mereka pun tetap mampu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Kasih inilah yang menjadi tanda kedua bagaimana seorang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua tanda di atas inilah yang menyertai orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tekun di dalam ajaran firman Tuhan. Mereka terus mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mereka mencari Tuhan walaupun keadaannya tidak mendukung. Dan yang kedua, mereka terus mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Dan inilah yang Tuhan mau melalui pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang, bagi murid-murid Tuhan pada zaman itu. Hal yang sama juga dimaui Tuhan pada zaman sekarang ini. Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang tekun, yang terus mencari Tuhan bagaimanapun susahnya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mengasihi. Walaupun saat ini pun sepertinya kita juga butuh dikasihi. Mungkin kita lebih butuh dikasihi. Ingatlah bahwa apa yang dimaui Tuhan itu tidak kita tanggung sendiri. Kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk terus tekun. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk terus mengasihi. Dan hasilnya nanti maka kita akan menerima mujizat-mujizat. Kita akan menerima tanda-tanda, kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan yang melebihi dari apa yang selama ini kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu. Dan juga kita juga akan menjadi saksi, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita meminta kepada Roh Kudus untuk terus diam di dalam hati kita, membimbing kita, supaya kita mampu tekun, supaya kita mampu mengasihi, dan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana luar biasanya tangan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa berjalan di jalan Tuhan, sampai pada nantinya kita bertemu kembali di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kami, yang mampu menolong kami, menghibur kami, yang mampu membimbing kami untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa kami sudah mendapatkannya ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami akan terus mendengarkan dan kami akan terus tekun di dalam firman Tuhan. Kami akan terus mengasihi orang-orang di sekitar kami, sama seperti orang-orang Kristen pada zaman awal, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami, supaya kami terus mengikutinya. Firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi besar dan kemudian berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman dalam sepekan ini, minggu depan kita masih akan beribadah online di YouTube ini, dan kita
terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Selama pandemi ini masih ada, marilah kita terus menjaga kesehatan kita. Kita ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan baik dan dengan benar, dan kita lakukan arahan-arahan pemerintah supaya kita bisa segera melewatkan pandemi ini dan kemudian kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada saat nanti bila kita bisa beribadah kembali bertatap muka, maka protokol kesehatan pun juga akan terus dilakukan di gereja. Kursi-kursi juga akan diberikan jarak yang cukup lebar supaya kita bisa sama-sama menjaga dan kita sama-sama mencegah penularan dari virus corona ini. Demikian pengumuman dalam sepekan ini. Sebelum kita tutup ibadah online kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, dan kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kami sudah kami sudah bersama-sama berkumpul untuk kami melakukan ibadah secara online. Kami berdoa Bapa, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan, ini bermanfaat bagi kami. Iman kami terus kuat di dalam Tuhan, terus tekun di dalam Tuhan. Kami terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di dalam Tuhan juga. Aktivitas kami sehari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh pemerintah, baik yang di pusat ataupun yang di daerah-daerah. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kepintaran, berikan mereka pencerahan supaya mereka mampu mengambil kebijakan apapun yang saat ini diperlukan untuk mengurangi atau untuk mencegah virus corona ini menyebar kembali. Biarlah Tuhan yang menjagai mereka, berikan mereka kemampuan sehingga kami bisa melihat suatu saat nanti keadaan bisa semakin baik, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan nama Tuhan Yesus sendiri yang dipermuliakan. Bila di antara kami ada yang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Bila di antara kami saat ini ada yang berbeban berat, sedang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga ataupun pekerjaan dan lain-lain, biarlah Tuhan yang memberikan kami jalan keluar, Tuhan yang membimbing kami keluar dari masalah ini. Kami melihat besarnya atau kuatnya tangan Tuhan itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pengasihan, kasih karunia yang Tuhan curahkan di atas kehidupanmu.
Biarlah Tuhan yang memberkati engkau di dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang menjaga engkau. Biarlah Tuhan yang membuat segala usahamu berhasil. Biarlah Tuhan yang memberikan engkau kasih sayang dan kuasa dalam Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang menjagai engkau dan biarlah Tuhan yang menopang engkau dengan tangannya sehingga kesakitan itu dijauhkan daripadamu. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.